Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rezeki, nikmatnya kepada kita bersama, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk hadir di masjid ini. Dan yang lebih daripada itu, Allah masih menancapkan nikmat Islam dan iman di dalam dada kita. Dan semoga nikmat Islam dan iman itu sampai nanti kita bawa ketika sampai di kematian, dan sampai juga kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebaik-baik bekal yang kita bawa. Salawat serta salam kita doakan kepada Allah agar tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat jasa beliau dan para sahabatnya sampai kita mengenal Islam dengan baik. Atas berkat beliau pula kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kami sampaikan di minggu yang lalu, bahwa insyaallah di setiap Sabtu di minggu ketiga, keempat, dan kelima kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan di minggu kemarin kita sudah memulai memukaddimahi tentang bab ilmu sampai di hadis ke-5, sampai hadis ke-5. Judul dari pembahasan atau bab kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini yang pertama adalah bab ilmu dan keutamaannya. Sedikit kita review tentang materi yang kemarin, bahwa di pertama ayat yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah, adalah tentang surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Maka ini adalah bagian dari istifham al-inkariyah, pertanyaan yang jawabannya adalah pengingkaran. Dan ayat-ayat seperti ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Maka jawabannya tentu tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Tidak sama antara pulpen yang ada isinya dengan pulpen yang ada isinya. Maka berbeda. Maka dalam bab ilmu yang akan kita sampaikan,
bahwa pentingnya ilmu dan bagaimana Allah dan Rasulullah menjelaskan keutamaan-keutamaan ilmu. Sebenarnya buku ini dikarang pun itu karena melihat ilmu di dalam Islam ini begitu dinamis. Jadi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah terinspirasi dari buku fenomenal yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali pada tahun sekitar 1090-an Masehi. 1090-an Masehi. Detik-detik sebelum terjadinya perang salib. Kitab itu sangat dikenal oleh kaum muslimin. Nama kitabnya adalah kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini sangat terkenal, dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang bermazhab Syafi'i, sehingga dengan kitab yang terkenal itu kaum muslimin terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang begitu memuja-muja kitab ini, kitab Ihya ini. Bahkan disebut kitab ini tingkat kedua setelah Al-Quran. Ada bahkan sampai menyamakan dengan Al-Quran. Sampai ada kalimat man la yaqra Ihya falaysa huwa bihaya. Barang siapa yang belum pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin, maka dia tidak dianggap pernah hidup. Itu memuja-muja. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua terlalu mencaci maki dan antipati dengan kitab Ihya Ulumuddin, sampai mengatakan kitab itu tidak ada baiknya sama sekali. Kitab itu rusak semua, nggak layak untuk dibaca. Hadisnya banyak palsu, segala macam. Jangan boleh belajar sama orang yang belajar kitab Ihya. Ada 2 kelompok seperti itu. Nah, ada kelompok yang ketiga, termasuk perkataan Imam Ibnu Taimiyah, perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, termasuk juga perkataan Imam Ibnul Jauzi. Itu mereka cukup adil ketika menimbang kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Ibnu Taimiyah? Bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini punya banyak manfaat, banyak faedahnya, tapi banyak juga cacat dan celahnya kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Jauzi mengatakan bahwa kitab itu banyak faedahnya, tapi juga banyak salahnya, terutama banyaknya hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu dimuat di dalam kitab tersebut. Walaupun Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa dirinya tidaklah terlalu ahli, terlalu pakar dalam hadis, maka banyaklah hadis palsu dan hadis dhaif di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi itu adalah ulama Imam Ghazali, dia bilang dia tidak terlalu ahli. Tidak terlalu ahlinya ulama dibanding kita tentu masih jauh bedanya. Apalah kita yang mencaci ulama, kan tidak mungkin. Maka kita mengambil yang tengahnya, bahwa dalam kitab itu memang banyak faedahnya, tapi juga banyak salahnya. Kemudian akhirnya Imam Ibnul Jauzi mengambil manfaat, melihat karena kitab itu banyak dipakai, akhirnya ditulislah sebuah kitab berjudul Minhajul Qasidin. Itu adalah tahzib dari kitab Ihya Ulumuddin. Di hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu dan yang tidak bagus-bagus itu dikeluarkan, ditahzib sama Imam Ibnul Jauzi. Ditulislah buku namanya Minhajul Qasidin, lebih tipis daripada Ihya Ulumuddin. Kemudian
ternyata yang ditulis oleh Ibnul Jauzi ini masih juga ada yang doif-doifnya lagi. Hadis doif tahu Pak Ibu? Hadis doif apa artinya? Lemah, ya betul, lemah. Jadi hadis itu terbagi menjadi 3. Ada hadis secara garis besar, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doif. Kalau hadis sahih ini nanti terbagi menjadi 3 lagi. Tidak perlulah kita kaji di sini. Nanti ada pakar hadis yang akan menerangkannya. Nah, hadis sahih sama hadis hasan ini masih boleh dipakai. Tapi hadis doif tidak boleh dipakai. Walaupun dia banyak derajatnya, hadis sahih doif ini banyak macamnya. Ada yang nanti sampai hadis palsu, ya kan? Nah, ini nggak boleh dipakai. Ada beberapa ulama boleh hadis doif dipakai, tapi ada beberapa syaratnya. Nah, salah satu syaratnya dia hanya tentang fadhailul a'mal saja. Tidak boleh tentang hukum fikih haram, tentang akidah tidak boleh. Nah, itu tentang hadis doif. Maka setelah ditulis oleh Ibnul Jauzi, ternyata masih ada hadis doif di dalamnya. Maka ditulislah oleh Imam Ibnu Qudamah ringkasannya, Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Dikeluarkan lagi hadis-hadis doif, kalimat-kalimat yang mungkar, kalimat yang tidak benar dianggap dikeluarkan. Karena namanya Mukhtasar. Jadi dari kitab Ihya Ulumuddin yang tebal jadi kitab Minhajul Qasidin. Dari Minhajul Qasidin diringkas namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan Minhajul Qasidin. Inilah yang kita pakai sekarang. Apakah di dalamnya sudah tidak ada lagi hadis doif? Ternyata masih juga ada. Ditahqiq lagi oleh 2 ulama yang bersaudara, Ar-Ra'ud kalau nggak salah, dua-dua Ar-Ra'ud mentahqiq, mengeluarkan lagi hadis-hadis doif dalamnya. Setelah itu ternyata masih juga ada hadis doif lagi, ditahqiq sekali lagi. Nah, sekarang Allah alam entah masih ada entah enggak. Tapi itu sudah beberapa jalur sudah mengeluarkan, tapi judulnya masih sama, Mukhtasar Minhajul Qasidin, tapi sudah ditahqiq oleh beberapa ulama sehingga sudah bersih dari hadis-hadis doif. Begitulah dinamisme ilmu dalam Islam. Islam membuka ruang ilmu, belajar, bahwa ilmu berkembang, hukum-hukum fikih juga berkembang. Maka senantiasa terus berkembang ilmu dalam Islam ini. Maka senantiasa orang masih banyak mengajarkan ilmu tentang Islam, tidak habis-habisnya dan tidak putus-putusnya. Ada ruang-ruang ikhtilaf yang boleh berbeda antara satu hukum dengan hukum yang lain. Ulama ini, imam ini bilang haram, ulama yang ini bilang halal dalam hukum fikih. Maka disebut hukum fikih karena ikhtilaf banyak di dalamnya. Imam Syafi'i mewajibkan misalnya bismillah dalam surat Al-Fatihah di setiap bacaan sholat, karena bismillah dalam Al-Fatihah ayat dalam Al-Fatihah, maka dia dihitung satu ayat pertama bismillahirrahmanirrahim. Tapi Imam Malik mengatakan bismillah bukan ayat, maka baca Fatihah dalam sholat tidak perlu pakai baca bismillah. Padahal Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i bilang tidak sah sholat orang yang tidak baca bismillah dalam Fatihah. Imam Malik bilang tidak perlu baca bismillah dalam Fatihah. Seakan-akan Imam Syafi'i bilang gurunya tidak sah sholatnya, ya kan? Tapi Imam Syafi'i tidak pernah bilang Imam Malik tidak sah sholatnya. Dia cuma bermazhab wajib bismillah. Tapi mereka tidak saling menyalahkan, mereka saling menghormati. Gurunya juga tidak mencela muridnya. Ini kurang ajar, udah diajarin malah tidak ada seperti itu ya. Mereka saling menghormati karena hukum fikih. Mereka punya dalil masing-masing, yang dalil itu kuat. Nah, begitulah ilmu berkembang di dalam Islam. Apalagi zaman sekarang ini tambah lama tambah berkembang. Apalagi hukum fikih, banyak sekali cabangnya. Seandainya 60 tahun, 100 tahun umur kita belajar fikih itu tidak selesai-selesai. Karena semakin hari ada masalah baru yang itu
muncul hukum fikih yang baru. Kemudian kita lanjut dengan surat Al-Mujadilah, bagaimana Allah mengangkat derajat orang yang beriman dengan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beriman. Mengapa Allah angkat derajat orang yang berilmu? Kata para ulama, karena orang yang berilmu adalah orang yang paling mengenal Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang paling takut sama Allah adalah para ulama, orang yang berilmu. Maka Allah angkat derajatnya. Karena orang yang paling kenal sama Allah, maka dia paling takut sama Allah. Kalau dia paling takut sama Allah, maka berarti dia paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah angkat derajatnya. Yang derajat orang berilmu dengan orang awam kemarin kita jelaskan 700 derajat jaraknya. 700 derajat tingkat tingginya orang berilmu. Setiap derajat dengan derajat yang lain jaraknya, kata Ibnu Abbas, 500 tahun perjalanan. Nah, 500 kali 700 udah berapa itu? Wah, segitulah. Kita sementara belum pernah berjalan selama 100 tahun. Ibu-ibu ada yang pernah jalan 100 tahun? Jalan belum pernah ya? Umur kita belum sampai 100 tahun ya? Apalagi mau jalan. Nah, sementara jarak antara derajat itu bisa sampai 500 tahun dikali 700 derajat. Sampai hadis-hadis berikutnya, ada juga hadis yang menjelaskan bahwa ulama adalah pewarisnya para nabi. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Nabi tidak mewarisi harta, dinar dan dirham. Yang diwarisi Nabi apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Ilmu yang diwariskan. Mengapa? Karena memang ilmu lebih mulia daripada harta. Kata Imam Ali, kenapa? Ketika ditanya kenapa ilmu lebih mulia daripada harta, kata Imam Ali, kalau ilmu dia yang menjagamu. Ya Bu ya? Ilmu yang menjaga kita, ilmu yang menuntun kita menuju surga. Ini haram, jangan. Ini halal, silahkan. Ini syubhat, jangan. Ilmu yang menjaga kita dan akan menuntun kita ke surga. Kalau harta, kita yang akan menjaganya. Emas, ya kan? Kita taruh di dalam rumah, kunci pintu rumah, dalam rumah pun tidak mungkin ditaruh di ruang tamu, ya Bu ya. Ada orang naruh emasnya di ruang tamu di atas meja? Nggak ada Bu ya. Selain nanti dibilang orang pamer, dia takut juga hilang, ya kan. Maka disimpan di kamar, ya kan Bu. Nanti di kamar itu ada lemari. Di dalam lemari itu simpan. Dalam lemari itu nanti ada kotak kecil pakai gembok. Dalam kotak kecil itu disimpan nanti. Kotak itu nanti ditaruh di dalam lipatan apalah gitu dalam, ya kan? Kita sembunyikan betul harta kita itu, ya kan? Supaya jangan sampai. Itulah bedanya. Kalau harta kita menjaganya. Kalau ilmulah yang menjaga kita. Kemudian kata Imam Ali, ilmu kalau dibagikan maka dia bertambah. Nah, kita sampaikan, kita nasihatin orang, ilmu itu bertambah. Tapi kalau harta dibelanjakan, dia berkurang. Masuk kita ke budiman, kurang harta kita. Karena pas mau bayar di kasir, kurang duitnya. Udah kurang kali ya kan? Akhirnya barang kita balikkan lagi. Berkurang duit kita, habis. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ali, mata khazanul amwal wahum ahya. Orang yang menumpuk-numpuk harta itu mati hakikatnya. Ada ibu-ibu sini menumpuk-numpuk harta, emasnya sampai 2 gudang, ada sini. Tahu ibu-ibu ya. Gudangnya kecil saat ini Mas.
Dua gudang. Siapa yang menumpuk-numpuk harta, bukannya disedekahkannya, bukannya dibagikannya, malah ditumpuk-tumpuknya, kata Imam Ali, mati dah dia itu. Walaupun dia masih hidup, tapi hakikatnya dia mati. Yang hidup siapa? Yang hidup adalah ulama. Ulama akan selalu hidup walaupun dia sudah di alam kubur, kata Imam Ali. Kita sering mendengar Imam Syafi'i, ya Bu ya, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hasan Al-Basri, Imam Ar-Razi, Imam Al-Khattabi, Imam Al-Baghdadi, Imam Khatib Al-Minangkabawi, banyak kita sebut. Walaupun mereka sudah mati, tapi namanya masih sering sebut. Imam Syafi'i masih sering kita dengar, seakan-akan dia masih hidup sekarang. Ilmunya masih banyak orang pakai hampir seluruh dunia. Betapa mengalir terus pahalanya. Sementara bagaimana nasib orang yang menimbun harta? Ada disebut namanya si Korun, ada juga disebut, tapi ada belakangnya, ya kan? Korun, Fir'aun, ya, ada belakangnya laknatullah alaih, dilaknat Allah atasnya. Ibu kalau udah meninggal besok, mau disebut-sebut kebaikannya atau keburukannya? Kebaikannya. Kalau Imam Syafi'i disebut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Kalau Korun, laknatullah alaih, sama setan, ya kan? Nah, sekarang tinggal pilih, mau menumpuk-numpuk harta atau belajar mencari ilmu. Kalau mencari ilmu dapat warisannya Nabi, kalau menumpuk harta warisannya Korun. Kata Nabi, barang siapa yang mendapatkan warisanku itu, maka dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Maka mari kita kejar ilmu. Sedikit dapat ilmu, pahami, dia tingkatannya yang itu Bu, belajar, pahami, amalkan, baru didakwahkan, disampaikan kepada yang lain. Belajar, pahami. Kalau tak paham, Ustaz, tidak paham, tidak apa-apa, dapat pahala insya Allah. Belajar itu udah dapat pahala. Bermajlis seperti ini dapat pahala. Mau dia paham, tidak paham, dapat pahala insya Allah. Tapi kalau udah paham, bisa diamalkan. Kalau udah diamalkan, diajarkan kepada yang lain. Begitu tahapan ilmu. Jangan sampai takut belajar. Ada orang takut belajar, Bu. Diajak dia, ayo kita ngaji, belajar. Nggak usah lah, nggak mau. Kenapa? Takut paham, katanya. Ada orang takut paham, Bu. Takut dia paham, karena dia tahu kalau dia paham, nanti dia konsekuensinya harus dapat beban, ya kan? Misal dia belajar tentang riba, tahu dia riba haram. Sebelumnya dia nggak tahu riba haram. Gara-gara itu tahu dia riba haram. Sementara utangnya lagi banyak, ya kan? Orang utang sama dia kan tenir pula, ya kan? Daripada haram nanti biarlah halal aja, katanya. Ini tidak boleh. Namanya dia nggak mau tahu atau dia pura-pura nggak tahu. Ini berdosa orang seperti ini. Beda sama orang yang benar-benar tidak tahu. Kalau dia benar-benar tidak tahu, mengerjakan sesuatu yang salah, Allah ampuni dia. Karena kata Allah, diangkat 3 pena untuk ditulis amalnya dari 3. Yang pertama tentang nisyan, kalau dia lupa. Ibu pernah lupa sholat? Pernah? Pernah lupa sholat? Pernah. Kalau hutang orang pernah lupa? Hutang orang kita ingat, hutang kita lupa, ya kan? Sholat kita pernah lupa. Kata Rasulullah, kalau lupa sholat, kapan ingat sholat? Ya kan? Kalau 2 tahun lalu kita lupa, sekarang baru ingat, kodok sekarang sholat, nggak apa-apa. Yang kedua, kotok nggak sengaja atau nggak tahu, itu dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau nggak mau tahu, nggak mau dia belajar sengaja, nggak mau belajar supaya nggak tahu seperti yang cerita tadi, maka dia berdosa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, apabila dia dipaksa.
dipaksa dia, seperti salah seorang sahabat itu yang dipaksa untuk mengucapkan Tuhannya orang-orang Quraisy, akhirnya dia ucapkan, tapi hatinya beriman kepada Allah karena dia nggak sanggup lagi, dipaksa, ibu dan bapaknya di depan matanya disiksa sampai mati, ya kan? Itu baru dipaksa namanya, bukan dikit-dikit dipaksa, udah mati disiksa bapak ibunya di depan matanya. Nah, itu baru namanya dipaksa. Maka dia menyebutkan Tuhan orang Quraisy walaupun hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, karena sedikit lagi kita akan pindah ke subjudul yang lain. Ini masih keutamaan ilmu. Disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan dia jalan menuju surga. Nah, bang nih Bapak Ibu ya, mudah dipahami. Barang siapa yang meniti jalan, barang siapa yang belajar menuntut ilmu karena Allah, maka Allah permudah dia jalan menuju surga. Maka kata para ulama, salah satu jalan pintas, jalan mudah menuju surga adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian hadis berikutnya ini, ada yang bilang hadis ini dhaif, yang tidak usah kita baca. Kita baca hadis setelahnya. Di dalam sabda Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib, kata Nabi Muhammad, la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairan laka min ayyakuna laka humrun na'am. Kata Nabi kepada Ali, wahai Ali, kalau ada satu orang mendapat petunjuk lewat wasilah engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Kalau ada satu orang mendapat petunjuk lewat engkau, itu lebih baik daripada onta merah untukmu, hai Ali. Dan itu, kalimat itu disampaikan untuk kita juga semuanya. Artinya, seberapapun orang yang kita nasihati, itu nggak masalah. Satu orang nggak masalah. Saya pernah ngajar di sebuah pesantren, muridnya satu aja murid saya. Udah habis baterai ini. Satu saja yang mendapat hidayah melalui perantaramu, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu adalah kendaraan termewah waktu itu. Waktu itu kendaraan termewah. Kalau hari ini ya mobil mewah. Ibu-ibu ada yang punya mobil mewah? Enggak Alphard. Apa dong? Yang auto Alphard. Alphard acak lewat sekolah. Ada harga 1 M. Nah, kata Nabi, lebih baik ada orang yang mendapat hidayah melalui kamu daripada kendaraan mewah. Kita mungkin pengen punya kendaraan mewah semua, tapi ternyata kata Rasulullah, lebih baik ada orang yang mendapat hidayah melalui nasihat kita. Mungkin kita nasihati orang, mungkin kita ajak orang ke masjid, ayolah ke masjid. Ya, udah tua, masa ya nggak ke masjid juga, ya? Karena kan salah satu hikmah Allah panjangkan umur manusia ini agar dia bisa bertaubat. Ya Bapak Ibu ya, salah satu hikmah dipanjangkan umurnya manusia itu karena Allah sayang sama dia, Allah kasih kesempatan dia untuk bertaubat. Maka kalau ada teman, ajak ke masjid untuk belajar. Kalau dia dapat hidayah gara-gara Bapak Ibu ajak dia ke masjid, maka itu sangatlah baik. Di sisi Rasulullah, di sisi Allah lebih baik daripada kendaraan mewah. Nah, maka nggak penting, tidak terlalu penting berapa orang yang kita nasihati.
Yang penting adalah bagaimana sampai risalah Rasulullah itu kita sampaikan kepada dia dengan cara yang baik, sehingga kalau dia menerimanya, alhamdulillah, ya, itu lebih baik. Yang saya bilang tadi, saya pernah punya murid satu kelas isinya satu, ya udah saya ajar satu aja, tidak apa-apa. Kalau dia jadi ulama kan mantap, kalau jadi, ya. Kalau nggak jadi itu urusan dia. Ya. Kalau jadi kan alhamdulillah. Apa yang saya sampaikan ilmu kepada beliau, kepada murid itu bisa pula dia sampaikan kepada orang lain. Setiap kebaikannya mengalir pula kepada saya. Al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuknya. Maka jangan pernah berhenti menasihati orang lain, karena itu kebaikan untuk kita. Walaupun sebenarnya kita ini hanya ditugaskan untuk masuk surga masing-masing sebenarnya, ya kan? Kita nggak ada tanggung jawab sama orang lain. Wala taziru wizra ukhra. Kita tidak menanggung dosa orang lain, kita tidak menanggung pahala orang lain. Kita tanggung jawab sama diri kita masing-masing. Tapi agar kita mudah masuk surga, ajak orang lain untuk berbuat baik, karena itu perintah Allah. Kemudian Ibnu Abbas berkata, ini perkataan Ibnu Abbas, tapi ada yang mengatakan ini marfu sampai ke Nabi. Katanya inilah sabda Nabi Muhammad. Ada yang bilang ini perkataan Ibnu Abbas, ada yang bilang ini perkataan Nabi Muhammad. Katanya adalah, sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka setiap hewan yang melata akan memohonkan ampun baginya. Kita ini sudah punya banyak dosa, maka kita berharap juga ada orang yang memohonkan ampun kepada kita, terutama anak kita. Tapi ternyata ada cara lain supaya yang lain memohonkan ampun kepada kita. Bahkan hewan-hewan yang melata pun memohonkan ampun kepada kita. Termasuk pula ikan paus di lautan, disebutkan seperti itu. Karena di hadis sebelumnya kita baca, hatta namlah fi juhriha, semut dalam lubang, wal hut, ikan dalam laut, berselawat kepada muallimin nasa khaira, yang mengajarkan kebaikan. Nah, di hadis yang ini, hewan melata, ikan paus memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maka ada yang bertanya, kenapa sampai ikan paus mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan? Apa hubungannya? Maka kata para ulama, karena kebaikan orang yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain itu juga dirasakan oleh ikan paus di laut, dirasakan oleh hewan-hewan yang ada di hutan. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang baik itu menyampaikan kebaikan sehingga orang menjadi baik, menjadi soleh. Ada nelayan-nelayan yang soleh, dia tidak racun ikan di laut sehingga mati anak-anak paus semuanya. Dia tidak rusak laut sehingga ikan kesulitan untuk hidup di laut. Dia tidak buang sampah di laut sembarangan. Dia tidak buang limbah sembarangan dalam laut sehingga ikan bisa hidup dengan baik. Bukankah hewan dan ikan-ikan di laut itu akan mendapatkan imbasnya apabila orang di muka bumi ini semuanya menjadi soleh? Iya kan Pak ya? Monyet-monyet itu nggak turun ke desa-desa karena hutannya ditebangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nggak ada lingkungan dia lagi karena ditebangi hutan-hutannya, kayu-kayunya diambil, dijual dengan harga yang mahal, sehingga terjadi banjir dan longsor di mana-mana. Nah, kalau ada orang soleh menyampaikan orang baik, seandainya dia menjadi petani, maka dia menjadi petani yang soleh. Seandainya dia menjadi nelayan, dia menjadi nelayan yang soleh. Di atas lautan pun dia tetap sholat, dia tetap beribadah kepada Allah. Karena nelayan-nelayan yang di kapal di laut itu kan kadang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan
ya kan? Nah, dia tetap sholat. Bagaimana sholat di atas kapal, Bapak Ibu? Ada yang pernah naik kapal ke Jawa? Ada yang pernah ya? Sholatnya bagaimana? Ya, kadang kita sholat ketika kapal parkir ya, parkir namanya ya, parkir ya, sholat kita, sholat zuhur misalnya. Pas 1 rakaat kapal jalan, pas kapal parkir ada kiblatnya, ya kamu misal kiblat ke sana, sholat ke sana, kapal pas 1 rakaat jalan kapal begini, kemana kita menghadap kiblat? Ikuti kapal, apa gimana? Ikuti kapal, ngikuti kiblat yang pertama, atau kalau kapal bergerak kita bergerak juga? Ikuti yang pertama, udah nggak usah bergerak-bergerak, nanti pusing kita semua ya kan. Apalagi yang pakai imam nih, bergerak nanti ke sana aja lagi, makmum sana semua, imam di sini ke sana menghadapnya semua. Kalau bergerak-gerak ya kan, nggak jadi sholat namanya nanti ya. Kalau sholat di kapal pada kiblat yang pertama. Begitu juga saat kapal jalan. Ketika kapal berjalan, ya kita sholat menghadap kiblat yang pertama. Kita yakin ke sana kiblat sana. Belok-belok kapal itu terserahlah. Yang penting sholat kita menghadap kiblat. Nah, seperti itu. Nah, itu ilmunya. Begitu ilmunya. Maka yang di laut, yang di darat, hewan-hewan semua memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Kayak sekarang nih, misalnya saya ajarkan kebaikan. Ikan-ikan paus di laut itu berdoa minta ampun. Ya Allah, ampunilah si Abdullah Azam itu. Ampunilah. Nah, senang kan? Nah, kayak saya senang menyampaikan ini. Kita nggak dengar hewan-hewan melata di gunung-gunung itu minta ampun kan kepada semua orang yang mengajarkan kebaikan. Maka kalau Bapak punya ilmu, Ibu punya ilmu, panggil anak, adik, cucu sini, ajarkan. Ketika Bapak Ibu mengajarkan itu, hewan-hewan semua minta ampun kan kepada kita. Berapa banyak hewan di dunia ini, ya? Maka ampunan Allah atas orang-orang yang mengajarkan ilmu. Itulah mulianya ilmu. Betapa Allah muliakan orang yang berilmu. 700 derajat di atas orang-orang awam yang tidak mau belajar. Kemarin kita sampaikan bahwa berilmu, alim bukan orang yang luas ilmunya saja, yang semua buku sudah dibacanya, semua kitab, semua hadis Al-Quran dari kepalanya. Bukan itu saja. Orang alim adalah ketika dia mau belajar, kemudian dia mau mengamalkan ilmunya. Itu yang orang alim. Gitu Bu ya kemarin ya. Belajar, pahami, amalkan. Kalau sempat, ajarkan. Itu pengertian alim bagi beberapa ulama. Walaupun yang punya ilmu luas itu juga adalah alim. Tapi tetap tidak ada gunanya kalau dia tidak amalkan. Dia harus tetap amalkan ilmunya. Kemudian ada hadis yang agak panjang dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda. Di sini saya bacakan hadisnya. Artinya, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku diutus Allah dengannya seperti hujan yang turun ke bumi. Sebagian diantaranya ada yang berupa tanah bagus yang mengisap air, lalu menumbuhkan rumputan yang banyak. Di antara bumi itu ada pula yang berupa tanah gundul yang bisa menahan air, dia tidak meresap. Allah memberikan manfaat dengannya kepada manusia sehingga mereka bisa minum karena tertahan air di sana, mengairi dan menanam. Sebagian hujan itu ada pula yang jatuh ke bagian yang lain yang hanya berupa lembah, tidak dapat menahan air, airnya masuk ke dalam tanah, juga tidak dapat menumbuhkan rumput. Sudah airnya masuk, tanaman pun tak ada yang tumbuh. Yang demikian inilah perumpamaan orang-orang yang memahami agama Allah, dan Allah memberikan manfaat kepadanya seperti yang karenanya aku diutus, lalu dia mengetahui dan mengajarkan.
Begitu pula perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya kepada yang demikian itu dan tidak menerima petunjuk Allah yang karenanya aku diutus. Jadi menurut hadis ini, kata Nabi, tipe orang yang belajar itu ada 3, kata Nabi dalam sebutan. Yang pertama, seperti karena ilmu dan petunjuk itu seperti hujan yang turun. Udah azan kan? Udah ya? Ini hadis yang terakhir. Ilmu dan hidayah itu seperti hujan yang turun, kata Nabi. Maka hujan itu turun, ada yang tanahnya itu bagus, tanahnya subur seperti tanah di sekeliling kita nih, Bu ya. Dilempar tumbuh deh. Lempar japan, tumbuh japan. Ya, Bu? Itu tanahnya subur. Ketika turun hujan, hujan merembes masuk ke dalam dan dia pun menumbuhkan tanaman, tumbuhan. Dan tanaman tumbuhan itu bisa dinikmati oleh orang dan hewan-hewan. Jenis kedua, ada tanah yang dia tandus, kering, keras. Ketika turun hujan, hujan tidak merembes, tidak masuk sama dia. Tergenang air di situ. Tapi ada orang bisa mengambil manfaat. Nah, jadi danau dia atau jadi telaga, bisa dialirkan ke sungai, atau orang bisa mengambil air di situ untuk keperluan-keperluan. Masih mending. Ada tanah yang ketiga di lembah-lembah. Datang hujan, masuk air hujan, tanaman pun tak tumbuh sama dia. Nah, ini nggak ada manfaatnya sama sekali. 3 itu. Jadi yang pertama, dia bisa mengambil ilmu, menyerap hujan, kemudian dia menghasilkan dari ilmunya itu amalan, dan dari amalannya ini tanaman itu bisa pula dinikmati oleh orang di sekitar. Inilah orang yang belajar, paham, kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Ada juga yang dia dituruni ilmu, dia nggak terlalu paham sama ilmu itu, tapi dia bisa membagikan ilmunya kepada orang lain, orang mendapat ilmunya. Ini seperti ahli hadis, kata Imam Ibnu Qudamah, ahli hadis tapi dia nggak paham fikih, dia nggak paham ilmu tafsir, dia hanya memindahkan hadis. Dia orang soleh, dapat hadis, dia sampaikan kepada orang lain, ahli hadis, tapi dia nggak terlalu paham hadisnya apa. Nah, ya. Seperti tanah gersang, dituruni hujan, kemudian airnya mengenang, airnya bisa dimanfaatkan orang, tapi dia nggak bisa memanfaatkan air itu. Yang ketiga, dituruni hujan, air meresap, tapi nggak tumbuh tanaman. Ilmu didengarnya, tapi nggak paham dia, entah apa yang mau disampaikannya kepada orang lain. Nah, inilah orang awam, atau bahasa kerennya orang bodoh, kata orang. Dari diajarkan tidak ngerti, tidak ada yang diamalkannya, tidak pula tahu apa yang mau diajarkan kepada orang lain. Maka itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Semoga Allah buka hati dan pikiran kita, mudah memahami Islam dan ilmu-ilmunya, sehingga setelah kita pahami nanti, semoga Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. Karena yang lebih penting daripada berilmu itu adalah mengamalkannya. Semoga Allah mudahkan kita belajar, Allah mudahkan kita mengamalkannya, Allah buka pintu hati kita untuk mudah menerima yang benar. Allah tunjukkan kita yang benar itu benar, ya Allah. Nabi sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah aku yang benar itu benar, warzuqna ittiba'ah, dan berilah aku kemampuan untuk mengikutinya, wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada aku ya Allah bahwa yang batil itu batil, warzuqna ijtinabah, dan beri aku kekuatan untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Karena salah satu fitnah di akhir zaman ini, Bapak Ibu, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya kan, Pak ya? Yukadzibu biha shadiq wa yusaddiqu bihal kadhib. Orang jujur dibilang dusta, orang dusta dibilang jujur. Banyak nggak ada sekarang, Bu? Banyak sekali. Udah jelas-jelas dia pendusta, masih banyak orang percaya. Udah jelas-jelas dia pendusta, masih banyak orang percaya.
Udah jelas-jelas dia jujur, masih juga orang nggak percaya. Jelas-jelas dia pendusta, banyak juga orang yang percayainya. Nah, orang pendusta banyak yang percayainya. Terbalik tadi Bu ya. Udah jelas-jelas dia pendusta, udah sering masuk TV, udah pendusta, dibilangnya besok kayak gini, rupanya enggak, dibilangnya enggak, janji-janji palsu, benar ya. Katanya ini besok kayak gini, enggak juga. Masih tampil di TV ya. Udah pendusta seperti itu. Tayangan dia kemarin itu masih ditayangkan juga lagi. Dia nggak mengakui juga, padahal masih ada rekaman dia itu. Enggak katanya. Banyak ceritanya. Udah jelas-jelas pendusta, tapi ada juga orang percaya sama dia. Sementara ada orang yang jujur dianggap dituduh pendusta. Maka hati-hati. Maka salah satu cara supaya kita tidak terjebak ke dalam itu doa yang diajarkan Nabi tadi. Ya Allah, tunjukkan aku yang benar itu benar dan beri aku kekuatan mengikutinya. Tunjukkanlah kepadaku yang salah itu salah, beri aku kekuatan untuk jauh darinya sejauh-jauhnya. Gitu Bapak ya. Semoga ini dapat kami sampaikan. Apa yang salah saya minta maaf. Astagfirullahaladzim. Semoga kita dapat mengambil yang baiknya dan dimudahkan Allah untuk mengamalkannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.